Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Ghafur, Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, baik orang itu bersyukur ataupun kufur. Allah pula yang telah memberikan kehidupan kita dan mematikan kita semua masuk ke alam kubur dan membangkitkan umat manusia walaupun tulang belulangnya semuanya sudah pada hancur. Salawat beriring salam yang tak lupa diiringi doa keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang muktabar mereka itu. Yang saya muliakan Bapak Gesik, Bapak Imam Khatib Masjid, Bapak Kadus, guru-guru kita semua, Bapak Ibu cerdik pandai yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita semua yang memperingati hari lahir Nabi Muhammad akan dicintai oleh Rasulullah dan akan ditempatkan di surga Jannatul Naim. Amin. Bapak Ibu, sidang jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, kenal Bu? Isik kenal. Sombong tenan. Lali. Lah aku wis penarene kok. Cuman bedone waktu aku rene, waktu iku anakku 7. Ya saiki cek 7 cuman duwe mantu 3. Bedane. Waktu iku awak rene rong duwe mantu. Saiki duwe mantu 3, duwe putu 3. Rame. Jadi pada kesempatan malam hari ini kan sering orang ngomong Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang. Lo jenengku ku nang dindi digawa wong. Ya tas. Lo kabeh do nggawa tas, apa sing nggawa tas coba? Iku jeneng sing nomor 2. Nomor sing pertama jenenge Udu Tasman. Jenenge Mulyono. Lataran panen padi akeh hasile, wis jenengke Mulyo ae lah, Mulyono. Jenengke Mulyono. Rupae sakit-sakitan. Omong wong tuwa kaboten jeneng diganti. Sampai saiki Tasman. Lho ning sekolah ya diajak karo kancaku. Tas opo sing iso mlaku? Tasman. Tas opo sing iso numpak liring? Ya Tasman. Wong dulu saya naik sepeda sekolah. Tahun 80 SMP. Tas apa bisa naik kereta? Ya Tasman. Tas opo sing gak iso diangkat, Bu? Iso. Pak, tas opo sing ora iso diangkat? Tasiyun.
Yo Tasyon sapa sing arek ngangkat? Nah, Tasyon reso diangkat. Jadi nama saya sekarang Tasman, istri 1, anak 7, dan yang moto tadi itu anak yang pertama. Setiap saya pergi jauh tetap bawa ajudan. Jadi anak saya sendiri yang pertama, kebetulan anak yang kedua masih di Daya Lung Angin Aceh Utara. Dulunya yang 5 di Daya, sekarang sudah tinggal 1 orang. Yang 3 udah nikah, yang 2 belum, yang 2 lagi masih 1 MSen, 1 lagi kelas 1 Min. Tinggal di Kampung Sukarejo, tugas pokok guru PAI, guru pendidikan agama di SMA Negeri 3 Langsa. Guru agama di SMA Negeri 3 Langsa. Dan insya Allah hampir tiap tahun saya ke Penarun. Tahun kemarin di DK1. Sing sejep tahun sing dhisik. Berturut-turut. Malam Minggu, terus malam Senin. Awak mulai karena memang ini acara di kampung. Malam Minggu sore, Sabtu sore balik meneh. Malam Minggu ini arek mulai hujan terus ning dhuwur. Gak iso mulai. Motornya tinggal di dalan. Isu gak iso mulai juga, lepasan numpak sampan mulai. Motornya tinggal karo anakku. 2 tahun sing dhisik. Eneng banjir. Itulah liku-liku dakwah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini dalam memperingati Maulid saya mengajak untuk menteladani Rasulullah. Nak hidupe arek seneng. Rasaku nggak ono wong sing gelem urip susah. Bu, gelem urip susah? Ora. Wong anake dilamar sing lamar nggo sarung rasido kok. Iku calonmu. Lah, arek kai mangan opo mungi? Lah tahun nggo sarung mau pesantren. Kan nggo sarung. Kenapa? Karena pandangannya materi. Padahal kebahagiaan itu bukan letak pada materinya. Kebahagiaan seorang itu letak pada ketenangan jiwa dan hatinya. Maka hari ini kalau mau hidup sukses, hati dulu ditenangin. Karena yang menyebabkan hidup kita rusak karena penyakit hati. Maka manusia Allah ciptakan ada 2, jasmaniah dan rohaniah. Jasmani perlu dikasih makan, perlu dikasih minum, perlu dikasih perawatan. Rohani pun sama. Rohani kita yang di dalam perlu dikasih makan, dikasih minum, dikasih perawatan, dikasih bimbingan yang seimbang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man aradat dunya ma'abil ilmi. Barang siapa mau senang dunia, belajar ilmu. Waman aradal akhirah ma'abil ilmi, ingin senang di akhirat, ilmu. Waman aradahuma, ingin senang dua-duanya, ma'abil ilmi. Mau senang dunia, sekolah. Mau senang akhirat, ngaji. Ustadz, kami mau senang dua-duanya. Ya sekolah, ya ngaji. Loh sekarang terbalik. Sekolahnya dikejar juhur-juhur, ngajinya tinggal. Pak Ustadz kok roh? Wah, ket lajang ngajar ngaji kok. Pernah di suatu desa di Aceh Timur, saya masuk ke pelosok dalam, kampungnya nggak Takasiro. Sampai sana ustadznya ngelus dada. Pak Ustadz, sedih kami nasib kami Pak Ustadz. Kenapa Pak? Ya anak-anak Pak Ustadz yang ngaji ya tingkat kecil-kecil nih Pak Ustadz. Asal tingkat SMP wis sibuk karo HP. Ning kene mbok padha munggah karo aku. Gede sithik wis sibuk karo HP. Lebih sayang HP ini karo mamake. Wis ora krungu apa-apa, dinasehati orang tua enggak mempan. Kalau Pak Ustadz nggak percaya nanti Pak Ustadz
tengok pas Pak Ustadz pulang tengok di pinggir jalan itu semua rata-rata pada megangi HP. Ya bener. Tapi ini enggak kok Pak. Cuman ini si tok kamera lah ini gak enak lah. Tapi yang bosen yang buri kono. Maaf cakap. Rukun mandi ora ro. Piye coba iki? Rukun mandi wajib enggak tahu. Loh kawan saya banyak kawan itu dari KUA. Sampai Pak KUA ngomong Pak Ustadz kan tukang dakwah, tolong Pak Ustadz lah kalau dakwah di lapangan sampaikan. Ini sudah banyak rata-rata calon pengantin yang mau nikah doa mandi nggak tahu Pak Ustadz. Wis kayak mandi bebek wae lah. Yang salah siapa Bapak? Aku biasanya ngadeg orang puas Pak, sing salah anak nggak ngaji sopo sing salah sing salah nggak ngaji sopo mamae apa bapake loro-loro ya mamae sama bapaknya lah dua-dua salah. Itu makanya saya pesen sama anak-anakku semuanya. Nak, Ustadz pesen, isi ngaji. Masih ngaji nak? Oh si cilik nggak ngaji jadi opo? Rajin ngaji. Kenapa? Orang yang banyak yang punya ilmu agama hidupnya akan sukses. Ya, yang punya ilmu agama hidupnya akan sukses. Nanti kita kasihkan contoh. Karena Nabi sendiri ngomong, ana madinatul ilmi wa ali babiyah, saya perbendaharaan ilmu, Ali pintunya. Makanya kalau mau nanya tentang ilmu tanya sama Ali, ini orangnya luar biasa Ali. Tapi hari ini ya Allah sedih. Yang kita sedikit ya ilmu agama. Apanya ditambah corona, nggak sekolah, nggak ngaji, jadi opo coba? Gara-gara corona kan nggak sekolah, ngajinya yang pre, padahal ada di preke. Awak nih ngomong nggak tak preke orang yang pre dewe kok anak ngaji pre dewe. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus kita rubah sistemnya. Ilmu agama dikedepankan. Sehingga ditanya, ini ada orang Khawarij iri sama Ali, kenapa mesti Ali? Dibikin pertanyaan persoalan. 10 orang tapi nggak masuk semua, sing masuk sitok-sitok. Ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf, Sayyidina Ali, saya boleh bertanya? Silakan. Mana lebih mulia ilmu sama harta? Ya lebih mulia ilmu. Apa sebabnya? Ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta warisan Qarun. Loh Qarun matinya aja ditelan bumi seharta-hartanya, Allah murka. Nah ini lebih mulia ilmu. Oh iya ya, balik tekor sing lainnya. Ali, saya mau tanya, silakan. Mana lebih mulia ilmu sama harta? Ya dijawab tetap lebih mulia ilmu. Apa sebab? Sebab ilmu kalau kita kasihkan orang bertambah, kalau harta kurang. Nah nggak percaya coba bapak mau lumar ini gawa duit 50.000, mampir di gede tuku rokok sebungkus 20.000, ya tinggal 30. Weh tekak ini anaknya jaluk jajan, anaknya ini telu kayak 55.000, sentek tinggal 15.000. Mulai jabut kunci nih blok, yontek. Rencana ada ngopi susu-isu ngeneng neh. Pak Ustadz lu ngomong gawa ilmu, cuman nggak tak hitung. Tekak kini awak dakwah nyampe ke dakwah, selesai dakwah ilmunya nggak entek, malah tambah hafal. Yo boyo. Nah ini lebihnya ilmu, makanya kita kasihkan sama anak itu ilmu bukan harta.
Balik ya, datang orang lain. Ali, mana lebih mulia harta sama ilmu? Lebih mulia ilmu. Kenapa? Ilmu nggak iso dicolong. Ilmu nggak bisa dicuri, kalau harta bisa dicuri. Apa pernah neng keringu wong kehilangan ilmu? Nah eneng berarti berita hoa. Nah eneng wong kehilangan ilmu berita hoa. Mana tahu eneng Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, ini kan bulan Maulid, saya minta tolonglah Pak Ustadz untuk isi ceramah tempat kami Pak Ustadz. Kapan? Malam minggu depan Ustadz. Minta maaf. Loh kenapa Pak Ustadz? Wong mau bengi bar mlebu maling ilmu kintek kabeh kok. Orang percaya wong. Tapi kok jemput ya, kenapa? Mau bengi keretaku go maling, motorku juga digowo. Iso. Makanya ilmu nggak bisa dicuri. Maka anak-anak muda, anakku semua, jangan malas-malas belajar. Malah ilmu, orang yang punya ilmu nyari duit pakai ilmu lebih mudah ketimbang pakai tenaga. Coba nyari uang pakai tenaga, misalnya kerja bangunan, ngaduk semen, melaster, wow keringetnya ku baju ini so diperes tekon bapak-bapak sing kerja bangunan, deres, weh, dodos, wah, odoy abot, tapi neng ilmunya orang payah. Jadi nang Pak Ustadz kita nggak usah deres nih, ya ora deres tetap deres. Nang ilmunya kan nggak pengen deres wong lain. Kita tinggal nunjuk baik. Ah itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, ini contohnya ya. Misal ini anak-anak, Pak Ustadz kami mau jadi dokter. Ah bagus. Dokter enak tanah boleh duit Pak. Main jagon tok teko sing ngeceri duit. Dokter yuk. Datang Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oh silakan Bu, silakan masuk. Apa ada yang bisa saya bantu? Ikut datang nganterin duit, jangan salah. Iya dok, saya sakit sebelah kiri dok, pedih. Oh ya Bu, coba ngeliat tak Bu. Maaf Bu ya, dipupuk ini. Maaf Bu. 20, 40, 60. Tarik nafas Bu ya. 80, 100. Tulis resep Bu, ibu ini kena gejala lambung, ibu kena sakit mah, ibu sering terlambat makan ya. Iya, kerjaan mana Bu? Guru. Lo guru sering kok makan kawan-kawannya awake kok dari sekolah gue bontot kok gak sempet mangan ning omah Pak Ustadz. Ini Bu beli di apotek Bu ya. Iya. Kayak resep tulis. Berapa dok? 100 saja. Terus dipokok kok 100. Cito eneng 10 ya juta dino. Nggo duit balik duit karo ilmu. Gampang. Iya Ustaz, sekolah dokter duitnya oke Ustaz. Gak usah ngono. Aku kepingin elektronik, oleh gawe HP rusak iso gawe HP. Tinggal duduk di rumah, datang nganterin duit. Assalamualaikum salam, Bang bisa betulin HP ya? Insya Allah. Kenapa? Gak tahu Bang, tiba-tiba mati HP-nya Bang. Mbak mari dibuka ambil dari iki IC ganti, iki pulau gambar ganti, dihitung-hitung tek modal 25.000. Jadi gimana? Berapa nih Dek? Berapa nih Bang? Gini, ini ganti, ini ganti. Yang udah nampak ini penyakitnya ada 3. Gini aja. Ini kalau 3 ini 250. Modalnya 25 cuma 250. Ya enggak apa-apa lah. Loh sing anyar dong HP agak 3 juta ya. Makanya 3 juta ya wajar. Akhirnya dibuat seminggu siap ya dibayar. Bang kok mahal, gak bisa kurang, gak bisa. Kalau memang kemahalan tak copot balik. Oh jangan Bang, udah gak apa-apa. 2,5 situ HP. Eneng 5 piro? Enak kan? Enak. Kenapa? Ada ilmu.
Dek, ini kamu di depan. Cita-cita jadi apa? Hah? Gak ada cita-citanya. Yang ini cita-cita jadi apa? Jawab aja, jadi apa lo? Dokter, perawat, dosen, petani. Pak Ustaz aku tani loh, saya cita-cita tani pasti. Mau Pak Ustaz yo tani juga kok andel pari kok. Dek sing baju abang, jadi apa cita-cita nih? Kamu nggak ada yang jadi ustazah, nggak ada. Siapa? Tunjuk tangan coba. Tunjuk tangan lah. Ben Pak Ustaz doa nih ya Allah, anak-anakku nih ya Allah, jadikan ustazah nanti ya Allah. Coba ini yang laki ada yang cita-cita jadi ustaz. Gak ada. Waduh ditolak lamaran. Aku biar nampur gak sih Joy ditolak. Mak, apa aku kan neneng jodoh mak calon yang langsa, calonnya piye? Lo calonnya ustad mak, guru ngaji ya guruku juga. Keluarganya piye? Ya wong susah mak, wong keluarganya rame songo mak, omae ditabrak ayam ambruk. Karo mama, makanya mama kok kayak cenderungin yang harta. Nah, wis ora usah sing ning kene wae. Kowe wis ditukake tanah 2 hektar, masa depane wis pasti. Begitu tanya sama bapak, Pak, menurut bapak gimana? Ya menurut bapak terserah kamu, apa maunya kamu, bapak nggak paksakan. Cuman kehendak bapak, maunya bapak itu punya menantu, sing menantu itu iso sholat, rajin sholat. Engko nak aku ninggal, deknen sing nyolati, bahkan deknen sing bocoke doa. Nah, awas menang. Akhirnya diterima nang ora eneng anakku kayak mau. Yo lain anak ibu neneng kan. Memang beda kok bapak sama ibu. Kalau ibu cenderungin ning kono Den, pas ning harta. Yo duit ae. Yo ngeneng duit sapa ning gelem. Itu bapak ibu. Makanya ilmu lebih mulia dari harta. Nah, jadi ustazah mulia. Kau sing lanang gak gelem jadi ustaz kok. Gak percaya? Awak sing ngalami kok maka bisa ngomong. Ceramah. Saurunge ceramah dikai mangan. Neng ngarepe Pak Ustaz, percayalah waasin gak eneng. Awak kepengin waasin delok kok gak eneng waasin ya gak eneng. Kenek maulid. Nak keneng gene kampunge wong Aceh, ndodoh ngeri. Udange gede-gede. Neng udang, neng ndok asin, neng iwak ayam, neng iwak kambing kabeh neng. Ora ke Pak Ustaz sering kena kolesterol darah tinggi yo iku mangane oke. Lagi awake ora medun-medun saiki kok. Kena bulan Maulid di awal. Nah, wis maulid semangan wae. Ini kan jadi ustaz. Nah, dokter mau nggak kayak mangan tuh dewe. Nah, ustaz enggak mangan. Ceramah, siap ceramah. Enek sing sebagian desa Pak Ustaz nggak boleh mulai. Pak Ustaz aja mulai dhisik neng apa? Giongkos mulai, mangan meneh. Aduh mulai Pak Ustaz. Wes siap Pak Ustaz. Ya jalur izin Pak Ustaz, lebih kurang jalur izin diamplopi meneh. Coba. Ya maksudnya aku enggak, linknya enggak apa-apa wae ning wong lain ngono. Boleh diamplopi meneh. Pira Pak Ustaz iku rahasia. Rahasia itu. Itu. Jadi itulah kelebihannya punya ilmu. Ono? Itu. Jadi ilmu nggak bisa dicuri, kalau harta bisa dicuri. Maka rajin-rajin sekolah, rajin ngaji. Datang orang lain lagi nanya, mana lebih mulia ilmu sama harta? Tetap dijawab lebih mulia ilmu. Alasannya
Kalau kita bawa ilmu nggak berbahaya, bawa harta berbahaya. Coyolah. Kampungnya awak piro sing kelangan harta. Bawa HP. Lo kereta sekarang kan jobnya di depan tuh. HP taruh di sini naik kereta. Ya dicomot. Kadang-kadang sambil bawa dompet. Dompetnya ada HP-nya, ada duitnya, semua lengkap. Ditaruh naik kereta. Ditarik habis. Ah, tengok hartanya. Bisa diambil sama orang. Berbahaya. Ada yang jahat, disenggol kereta jatuh, kitanya lecet, diambil hartanya, bawa lari kereta bawa lari. Tengok, bawa harta berbahaya, bawa ilmu nggak berbahaya. Maka anak-anakku semua belajarlah sungguh-sungguh. Jadi kalau orang tua hari ini marah kalian supaya ngaji, supaya sekolah, untuk kalian, bukan untuk orang tua. Biar masa depannya itu mudah, enak. Ah, itu. Kemudian pulang datang lagi, Ali, mana lebih mulia ilmu sama harta? Ya lu mulia ilmu. Kenapa mulia ilmu? Orang yang punya ilmu dipanggil mulia, orang yang punya harta dipanggil hina. Opone duwe harta pelit, wes. Kowe kondi pasan asan di asan medit. Di kai parapan medit. Kan eneng sing jenenge pelit, eneng sing jenenge medit. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Aceh, eneng sing jenenge krit, eneng sing jenenge lir. Padha. Lho aku nang ngene wong Aceh ku ceramah bahasa Aceh kok. Pak Ustaz, tolong uronya nebega bahasa Aceh menteng jut. Banti bahasa Aceh nang kene ora aro aku dininggo. Eneng sing semua Aceh. Eneng. Kalau di Tamiang saya bahasa Tamiang, bujuk wong Tamiang. Lain kono kenalan nama Hambo Tasman. Hambo sebenarnya orang Jawa, cuma karena orang rumah Hambo orang Tamiang, bisalah Hambo bahasa Tamiang iki. Tamiang mana Ustaz? Orang Sunting. Ya, anak siapa? Anak Marahim. Ya, begitu saudara lah tak? Ya, hari ini Hambo nak cerita saudara sama saudara sebenarnya. Weh, orang Tamiang. Pak Ustaz harus iso lah. Aku duit murid gayo, jarang ketemu ya nggak iso. Gue kepingin juga iso bahasa gayo kan, tapi saya kira nggak iso karena nggak pernah ngomong. Ah itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang akhirnya karena lebih mulia ilmu sama harta, mari kita semua utamakan ilmu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah berhasil dakwah punya tujuan. Kenapa Rasul bisa berhasil dakwah? Kenapa hari ini dakwah nggak berhasil? Ah itu ada lima konsep keberhasilan dakwah Rasulullah ini yang harus kita catat. Yang pertama, Rasul dakwah sejak kecil ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Makanya kalau hari ini kita punya anak, kita didik dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, ngajinya siang malam, ada lesnya, kita gembleng. Inilah ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali untuk masa depan dia sukses. Tapi kalau dari kecil aja nggak mau, ya nggak akan berhasil dia. Makanya dari kecil ditempa terus. Insya Allah pasti dia berhasil. Nah ini. Kemudian yang kedua, satunya kata dan perbuatan. Hari ini bapak sering gagal mendidik anak, ibu gagal mendidik anak karena nggak satu perkataan dan perbuatan. Nah ke masjid Jumat, ya pak bapak balik kerja ngantuk, bapak turu, anaknya kalau mau masjid tidak satu perbuatan perkataan gagal. Nah pakai jilbab, jilbab kok kayak ngono kuwi. Lo mamanya nggak gue jilbab, mamanya nggak pakai jilbab, anaknya kan pakai jilbab, nggak mempan. Jadi satunya perkataan dan perbuatan. Maka Rasul ini laqad kana lakum fi rasulih uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada contoh teladan yang baik. Kita akan kehabisan alasan kalau nggak nyontoh Rasul. Kalau kita seorang ayah
baginda Rasul juga seorang ayah, punya istri dan anak. Kalau kita seorang guru, beliau juga punya jadi guru mengajar umat. Kalau kita seorang pengembala, beliau juga menjaga kambing. Luar biasa beliau. Makanya kita akan kehabisan alasan kalau nggak nyontoh beliau. Nah, makanya hari ini kalau mau berhasil kita mendidik anak kita dari keluarga masing-masing. Karena lingkungan hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah luar biasa. Hari ini narkoba bebas. Bertonton dikirim ke Aceh untuk menghancurkan kita Aceh ini. Melalui anak-anak, melalui bonbon karet, hati-hati. Itu narkoba. Yang gede-gede ya ngisep sabu. Wong ning kono agene ning kabene kok. Sekarang model chip. Ada yang main chip sini. Insya Allah mudah-mudahan enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada. Dosa haram. Tapi kan Ustaz kan cuma main HP ngene-ngene. Lu kerja capek-capek gitu ke duit kok lembuang geser 2 kali tes juta. Lo kalah. Tengok. Jadi modern sekarang ini langsung ditangkap. Itu di Langsa kemarin sudah ada sebulan yang lalu 7 orang, 8, 9 orang sekali ketangkap. Malah yang 1 orang bisa punya cucu. Ikut main juga, tangkap. Iki tinggal nunggu dicambuk. Nang lapangan. Ini main chip. Nah, ini. Apa sebabnya mereka melakukan itu? Karena lemah, imannya lemah. Lah anak kita. Jadi maka kalau hari ini anak kita nggak kita bimbing, nggak kita awasi Pak, habis. Kita pikir main HP belajar. Kan sekolah suruh bawa HP, HP-nya Android. Kalau nggak bisa. Mau kirim data gimana? Lalu disalahgunakan. Bentar-bentar minta duit pulsa ambil mamai. Rupanya game chip. Nah ini hancur Bapak Ibu. Ah makanya hari ini kita mendidik anak lebih berat risikonya. Apalagi selama ini semua dulu kita tahan anak kita jangan pakai HP yang Android. Sekarang harus pakai Android, nggak bisa kalau nggak ada Androidnya nggak bisa. Mama iso nganggo tes nggak percaya. Coba HP, coba nak delok HP ini cuma delok tau. Dibolak-balik kepeng urip kayak gini mak iki ya iki dikunci mak rahasianya piye kuncine ya rahasia aku mak. Kenapa neng jero kayak rahasia nih mana roh kita wong jam 3 rong turu jam 3 isu rong turu anak saiki neng HP neng apa ya Bu roh anak tonggo metem. Hari ini kasus sangat banyak Bapak Ibu rahmati Allah. Itu dasarnya ya hadis Nabi min asrati sa'ah ayar fa'il ilmi, tanda kiamat akan terjadi diangkat ilmu dari muka bumi. Ilmu apa diangkat? Ilmu agama. Cara ngangkatnya meninggal orang alim gak ada gantinya. Kok gak ada gantinya? Minat belajar agama berkurang. Ini bukti ya. Terbukti hari ini minat belajar agama sangat berkurang. Akhirnya ini akibatnya anak-anak nggak paham agama. Nah itu. Jadi oleh sebab itu saya mengajak Bapak dan Ibu, mari kita kuatkan lagi ilmu agama mereka ini. Bahkan alhamdulillah di sini saya dengar ini kalau anak-anak ini bagus nih ganti keyboard. Nah keyboard wes pencilaan kayak cacing kepanasan. Aku ndelok kayak jijik. Lu waktu sebelum wali kota yang sekarang ini ngeri dulu. Saya pernah diundang, ada orang pesta murid nikahkan adiknya di rumah mamanya. Amper lali kok lewat dari situ teringat astagfirullah jago ada undangan ini. Enggak pigi, enggak enak pula lewat. Akhirnya belok, buka amplop, buka apa kalau begitu duitnya amplop mulailah nyumbang. Tekak kono roke sak mini, celana rok. Enggak didelok, ketok, didelok dosa.
piye jedroke muridku jagung di bibuk ning kono eneng piye aku. Ya pas diglu ae lah Bu. Dikok sego diglu terus madhep rono. Pak Ustadz kok ngadep rene? Ya enggak apa-apa lah, aku mau mangan, siap mangan aku terus langsung mulai. Ya tak gelok juga. Cuman terlihat enggak melihat beda. Kalau melihat itu ya karo jagung karo mangan enggak kedep gitu loh. Tapi alhamdulillah saiki wis eneng meneh. Tapi ini kini wis eneng anak-anak iki alhamdulillah pesta celuk anak-anak iki ae berkah meneh. Iki gendurine sampai motong lembu telu. Doane Pak Imam kalau pakai tolak bala. Bariku kibote joget, pakaiannya enggak jelas. Iku minta bala jenenge. Makanya kena bala bolak-balik. Balai macam-macam sing kosong iki. Ya kan? Nandur pari, arek panen jantem banjir. Coklat wis arek iso dipek entek karo bajing. Balane. Wes macam-macam balane. Itu makanya yang ngasih bala itu Allah. Makanya mohon sama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi dakwah Rasulullah satunya kata dan perbuatan. Apalagi dakwah Rasulullah itu dia punya backing. Backing itu apa, Pak? Backing apa ya? Hari ini kan sering orang udah pakai backing, salah make. Backingnya jenderal, pensiun, entek. Backingnya reman, kelas kakap. Delok kita tuh ngeri, ku backingku ngomongi. Begitu udah kena stroke, ayo, sopo backing ini, gak. Tapi Rasulullah backingnya langsung Allah. Melalui ibadah. Ini benar-benar. Hari ini kita kalau mau sukses dalam keluarga, ibadah sholat 5 waktu jangan tinggal. Itu mohon sama Allah, mohon dilindungi harta kita, dilindungi anak kita, kasih petunjuk. Hari ini makanya hidup kita gak pernah seneng, uripe susah, karena lupa sama Allah. Dan gak yakin yang ngasih rezeki itu Allah. Hari ini orang sering seperti itu. Gak yakin yang ngasih rezeki Allah. Padahal wama dabatul fil ardi rizquha. Setiap melata di muka bumi tak bagi harta. Allah ngai. Iki bapak ibu misalnya iki di anak iki. Iki sing rezeki sing kosong. Orang sekarang kan nggak gitu. Bingung dia. Ya Allah, beras ming cuma sebambu. Iki udah malam gini utang ke tonggo nggak mungkin. Besok anakku eneng pintu sebambu ya nggak cukup. Akhirnya semalaman nggak tidur. Salah. Serahkan sama Allah. Kalau memang sebambu cukup, tetap cukup. Kalau nggak cukup, besok ada jalan keluarnya. Mencari jalan keluar, Ustaz. Penting kita yakin. Sholatnya ditingkatkan. Besok pagi nanti ada berita baru. Makanya jangan takut. Pasti tenang hidupnya. Kalau enggak tenang hidupnya, susah hidupnya. Gara-gara beras sebambu susah nggak iso turu. Gara-gara duit 20.000 nggak iso turu. Keperek turu. Sedino besok anaknya sekolah jajannya 100.000. Wong 5. Duit cuma 30.000, nggak bisa turun ngomong. Padahal ini semua sudah diatur sama Allah. Cuman karena kita nggak yakin, makanya nggak bisa turun. Nah, nggak bisa turun larinya nanti darah tinggi. Darah tinggi, stroke. Tapi udah serahkan sama Allah. Beras sebambu ya wis lah nggak apa-apa. Insya Allah sisuk cukup. Habis sholat isya. Ambil wudhu, tidur, baca doa. Jam 2, jam 3 bangun tahajud. Insya Allah besok pagi ada jalannya. Kalau memang cukup duit sebambu, apa beras sebambu, insya Allah besok pagi ada yang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek Ari sama Dek Ina mana? Itu di dalam masih tidur, ada apa?
mau tak ajak ulang tahun tempat kawan rumah sebelah sana wis loro mangan gewo. Nah anak enom wis tinggal papat neh. Gak suwi nenek teko. Saminah karo Saminah di. Iko cik main ning buri celuk. Ana apa, Mak? Eneng semujo ngene wah pikiran. Tak gawa loro digone loro. Wis tinggal loro. Ya cukup sebambu. Sampai ngasih rezeki Allah. Jadi ngapain bengi enggak turu mikiri beras. Duit gitu juga. Mikirin karena nggak cukup besok jajan anak 100.000. Gimana ini ya? Duit cuma 30, akhirnya nggak bisa turun. Bahkan dia tidur aja, udahlah kalau emang rezeki besok kan ada tidur. Besok pagi buka WA baru roh. Berhubung wilayah Aceh Timur kena zona merah, sekolah besok libur. Ya cukup duitnya 30 nggak sekolah situ pun. Ayo, apa sih nggak bisa turun gara-gara copot juga? Kan salah dewi. Nah, itu semua ada jalan rezeki. Saya pernah Bapak Ibu ini kisah nyata kejadian. Tadloke umat tanggal usare tanggal 1. Biasanya anakku nggak suneh telepon nih ke pesantren, tapi kirim duit. Aku tenang aja lah, biasa aktivitas kayak biasa. Tiba-tiba di telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz di mana Ustadz? Sedang ngajar di sekolah nih. Ustadz malam besok kemana? Malam besok saya biasa ngajar di rumah. Ustadz bisa minta bantu. Apa itu ya? Isi ceramah di kami di MUK saya teringat tuh di pesantren MUK. Isi ceramah. Jam berapa? Ya salat isya jamaah sini Ustaz. Bisa isya kita ceramah langsung Ustaz. Oh ya boleh insya Allah. Teringat aku. Iki pasti anakku nggak sunah telepon. Ya tenang. Siap ceramah iso-iso telepon. Aku ambil uang omah. Iki disimpan gitu pasti anak kita nggak sunah telepon. Telepon betul api kirim duit dia. Iya bisa. Jadi sudah diatur sama yang kuasa. Jangan takut. Tengok burung itu burung. Pagi sore burung TK pun nggak sekolah tapi warak nggak ada yang ngelih. Mana anak keren coba itu. Nampak kopi nang dur pulai. Iku najen nggak ketepel uang. Kadang golek pangan ketepel mati. Sampai ngemangan anak juga. Tapi urip sampai ngambur segede. Sing kaimangan Allah digerakkan bisa koso semut lewat dipangani semut. Akhirnya urip sampai gede sampai semabut. Tengok sing kosong rezeki. Cecek coba delok cecek. Apa makanan cecek? Nyamuk enggak nyambung. Cecek enggak iso ngabur. Nyamuk ngabur, tapi ujug cecek sing ngejer nyamuk sing teko. Sopo sing rezeki? Ya sing kosong no. Makanya urip dibawa enjoy aja lah. Insya Allah seneng uripe. Nah oke pikiran yo sing ini tambah penyakit. Apa yang dasarnya penyakit tambah deh ini. Gulai tambah naik, darah tambah naik, kolesterolnya naik. Wis. Gara-gara apa? Iya Ustaz mikirnya anakku kok dipikiri yo anak wis gede. Iya wis gede tapi kok nggak kawin-kawin. Ya Allah. Nah memang wis jodoh pasti enak teko. Iya Pak Seki kenapa nggak turun-turun? Iya Pak Ustaz bujuk kuwi golori wong. Ingat sing poso, inget aja berarti jodoh kita sampai sini. Wes, jadi pikirin. Dipikirin wong pira delok stres gara-gara bujur goleri rong. Stres asli, ya melakukan jalan merdeka. Merdeka pertama kan enggak ada dia stres. Wong melu sembahyang musala. Awak jadi imam, dia ini mburi kan. Sapa lagi. Iki wong sing biasa merdeka kok sembahyang, waras juga tak pikir kan. Bariku metu jeneng ngarep pintu merdeka wonge. Lho jegel stres kemane. Tak takon. Kenapa stres iku? Bojone golari wong, Pak. Kok iso ngono? Bojone ayu tenan. Bojone ayu iya. Wong goblok dia enggak dirawat iya, Pak. Ora gelem kerja males ya bojone mlungo. Ya coba sing salah coba. Ono salahke bojone sing lari. Kok enggak kaya mangan sok kepen ora gelem. Mong didelok ayune to bojoku ayu didelok-delok apa kenyang. Ya ora. Wah ayu jeneng dipes tuwe. Ya jeneng iki sing nom biyen sing watu nom gue. Telu sing nyater ning buri. Cuman dilek disian bapak lah keneng. Saiki ora ning peot.
Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, pakai backing ya kita dakwah, mohon sama Allah supaya anak kita itu berhasil. Aku dari dulu gitu Pak, mohon Bapak Ibu. Cuman doa, mustajabah doa itu kan tempatnya banyak. Selesai sholat, di sujud terakhir pribadi boleh, di sujud terakhir pribadi. Tapi di hati jangan dijabah batal. Saya waktu awal dulu asal sholat sujud terakhir, ya Allah, berilah aku jodoh ya Allah, wanita yang bisa membimbing anak-anakku. Aku gak jaluk sing cantik, jaluk sing iso bimbing anak-anakku. Rupain nemu wis, alhamdulillah anakku iso diarahke ning pesantren. Berubahne, anaknya gede-gede ya Allah, mudahke rezeki ya Allah. Aku rencana mau ke haji, ada yang daftar haji ya Allah, mudahke rezeki. Angger sholat ngono terus. Akhirnya ngumpulan asal tanam pari panen tak dol sisa king jakat wae lainnya dol kabeh dikumpul-kumpul daftar wis daftar doa meneh ya Allah mudahkan rezeki aku tak lunga umrah haji suwi tenan ya Allah mohon nek sing poso 2016 daftar 2017 berangkat 2016 bulan 6 kalau nggak salah saya daftar, habis itu rencana tanggal 20 Maret 2017 tak buletin di kalender tak buletin ya Allah aku tanggal 20 Maret berangkat umrah ya Allah izinkan ya Allah mudahkan rezekiku wes tetap kayak biasa usahanya kayak biasa alhamdulillah berangkat 2017 gue berangkat bocor doa aneh ya Allah aku harus berangkat ya Allah mudahkan rezeki tahun depan bisa berangkatkan istri dan anak-anakku ya Allah. Alhamdulillah 2018 anak bojoku lunga, anaknya digawa juga sekalian cito. Wis berangkat cito. Doa ya Allah mudahke rezeki 2019 berangkat adikin meneh. Mohon sama Allah, aja males. Iki tak sembayangi subuh jam 8 piye? Subuh jam 8. Zuhure syariat jenazah baru zuhur. Kok telat Pak nimbang sing sasaran nimbang getah nimbang sawit lu sawit sapa yang rezeki Allah kok lali mesin poso nah itu jadi itu semua mohon sama Allah insya Allah dikabulkan dulu saya dakwah naik Vespa ke Jambulampu hujanan ya Allah mudahkan rezeki ya Allah satu motor ya bengak hujanan ya Allah alhamdulillah 2011 dikai mesin poso tenang di KM kosong nggak payah kredit tuku nggak larang 6 juta silisi aku lunga bawa iku espas wis 10 tahun nganggo ya Allah mudah rezeki ya Allah kumpul-kumpul nih ya Allah aku ganti motor ya Allah nak lunga ada kadang-kadang ya Allah alhamdulillah dikai juga mesin kosong baru 9 bulan yang lalu ganti sing lain nih nggak payah kredit. Dari mana? Allah yang ngasih. Harus yakin, jangan buruk sangka sama Allah. Ini kadang-kadang kita belum apa-apa buruk sangka. Allah kita kayak gini mana mungkin iso. Itu sing dihitung. Sing penting hari ini jauhi perbuatan yang dilarang Allah. Apa itu? Riba jauhi hati-hati. Yang kena yang rentenir enggak? Paling bahaya ya. Keliling ning langsa eneng itu. Baru sibuk kota langsa gara-gara rentenir sitok jondo digawa mlayu ning Medan dinikahi dimasuki Kristen baru kalang kabut terus ge pamplek dusun ini melarang rentenir masuk baru sibuk biene enggak pen teko ngek utang 1 juta 5 juta wah rata-rata terjerat utang kabeh 1 juta bayar 1.200.000 kalau 5 juta ya kira-kira ae 6 juta bayar ya. Nah, tapi alhamdulillah rahasianya Bapak Ibu yang penting kita syukuri nikmat Allah. Karena kata Allah la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah tak tambah kata Allah. Nah, ini. Caranya apa? Perbanyak sedekah. Ya dah, Ustadz kepiye kita sedekah Ustadz ya duitnya nggak cukup entek. Sedekah itu diberkati rezeki jangan takut miskin. Insya Allah dengan banyak sedekah makin rezekinya kita makin banyak makin berkah. Tes nggak percaya. Makanya orang tanya Ustadz apa rahasianya Ustadz kok bisa ganti mobil? Rahasianya banyak sedekah.
Ya sedekah kan kurang duitnya, Allah ganti. Karena setiap pagi malaikat baca doa, mohon ya Allah segera berikan ganti orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah. Nah, doa malaikat terkabul. Kalau nggak mau sedekah, doain juga ya Allah segera berikan kebinasaan orang-orang yang tidak memberikan sedekah jalan Allah. Nah, itu hati-hati. Makanya biar berkat, perbanyak sedekah. Nah, kemudian Rasul berhasil dakwah dibantu oleh para sahabat. Sahabatnya ini beda-beda loh, ilmunya beda-beda, tetapi tujuannya sama. Desa ini nggak akan maju kalau nggak dibantu oleh para perangkat desa. Tapi kalau perangkat desa kerjasama, sama-sama ngajak berbuat baik, insya Allah jalan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi kalau sing sitok ngajak nganan, sitok narik ngiri, yo hancur. Tapi sama-sama ayo kerjasama. Ini kita bikin dakwah, ayo sama-sama jalan. Allah nggak usah dakwah kan corona. Apa urusannya sama corona? Wong ning tengok di Papua itu acara olahraga pon. Kok hilang corona nih? Kok kena ning Aceh corona, ning masjid corona ning gawat ini. Ning dakwah ning corona, ning masjid ning corona. Tapi ning kibon gak enek. Iya coba maksudnya. Kita kan sudah toko-toko wae. Nah teko wong iku time iku marah mbibi kuwi. Iku ora perapat kena kuwi. Kena corona. Ning Medan aneh nih anak sekolah sampai saiki golek baju seragam. Engko kena corona. Corona ngintip deh niki seragam kena ngomongi. Kan aneh. Aneh bener memang asli. Kita alhamdulillah untuk neng Aceh tetap baju seragam yang putih ya putih pramuka aman. Medan saya tanya, ini sekolah wis lumayan ya kenapa? Neng Medan sekolahnya bajunya baju bebas kayak untuk sekolah, ya Allah. Memang corona paruh dan baju bebas nggak sekolah nggak kena corona ngomong. Beginilah hari ini kita fitnah akhir zaman, hati-hati. Fitnah akhir zaman. Nah ini makanya kerjasama. Kalau kerjasama insya Allah Umar bin Khattab luar biasa. Imam tapi jenderal. Abu Bakar Siddiq luar biasa. Malah kalau Umar kita lihat sejarah Umar ketika beliau jadi pemimpin langsung beliau terjun ke lapangan. Nengok masuk kampung, dilihat, ditengoknya ini kok newong opo sing direbus kok nggak mateng-mateng anaknya nangis, mak lapar mak, sebenarnya ya sebentar nak ya sebentar lagi masak tidur dulu, dideketin sama Umar. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Bu rebus apa bu? Kok dari tadi ketengok anak nangis minta makan, nggak dikasih makan. Saya ngerebus batu nggak ada kalau saya makan. Saya janda, ada anak saya 3. Itu zalim Sayyidina Umar. Kaget Umar. Dilapornya nggak tahu kalau ini Umar. Aku janda nggak pernah dibantu, aku nggak tahu. Oh ya bu sebentar. Balik langsung ngambil gandum, ngambil daging, ngambil minyak, dipanggul sendiri. Payah pemimpin gelem kayak gini, payah. Katakan Pak Kecil pernah nggak manggil beras Pak Kecil gini uang miskin kene. Paling keplore celuk. Tapi Umar nek kecil kan lho. Umar langsung manggul. Ya mukmin, biar saya Mbak tidak. Ini tanggung jawab saya. Langsung dibawa dewi. Kata itu, Bu, buang batunya. Dibuang. Ibu itu dulu iya, langsung dicuci, langsung dimasak. Siap dimasak, ambil piring, Bu. Ditaruh di piring. Kemudian bangunin anak, suruh makan. Bapak udah itu makan terus anak makan. Siap makan Pak. Sebenarnya Bapak siapa? Maaf Bu, sayalah Umar yang kejam yang Ibu bilang tadi. Maaf Bu, ya mukminin maaf. Saya nggak tahu kalau Anda Umar. Saya salah Bu, bukan Ibu yang salah. Saya yang salah. Saya kurang perhatian kepada rakyat saya. Saya takut dituntut di mahkamah Allah. Makanya Bu, kenapa Ibu nggak lapor ke kerajaan? Bu, maaf, ini cukup untuk sebulan Bu. Kira-kira seminggu lagi sebelum Apres itu datang lagi ke bendahara. Bilang aja dari saya. Iya Pak, tengok Umar. Wah, nenek wong kaya Umar makmur kabeh. Oh ning langsa nek sing itu PKH dulure kabeh kok. Ning langsa. Kene kan enggak. Dulure kabeh sing itu.
Duit kok bajis. Bajis itu kan bagian zakat, infak, sedekah. Kayak no desa tolong bagikan fakir miskin. Dibagi ke sama ikut salam Bu, ini kok Pak Geci Bu ya. Bu Pak Geci itu kok bajis. Kok Pak Geci ikut pilihnya Bu ya. Ki Pak Geci bagi-bagi duit. Dolim enggak? Duit kok bajis, kok Geci kamu. Neng langsa. Neng kini insyaallah enggak. Aku roh Geci baru, mudah-mudahan ke depan lebih api. Yang penting didukung sama ngono. Itu. Maka Rasul ini dibantu oleh sahabat, jalan lancar, eneng backing meneh. Maka neng rumah tangga Bu kalau mau lancar kerjasama bapak sama mama. Suami istri kerjasama dalam membimbing anak. Kalau enggak ya habis lah. Jadi itulah sistem cara dalam Rasulullah memberikan dakwah di zamannya. Maka kita hari ini bisa berhasil kalau ikut Rasul ini. Kalau enggak akan bisa berhasil. Jadi sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada ilmu tadi, pentingnya ilmu. Karena kalau tanpa kita ilmu, sholat la sholata illa bil ilmi, tidak dihitung sholat tanpa ilmu. Hati-hati. Sholat tanpa dasar ilmu sholatnya nggak sah. Banyak hari ini malah ada wis bekutu, aku nggak percaya. Pertama nggak percaya Pak Ustad. Ini Pak Ustad ini apa? Jak deloke Pak Ustad kai. Kenapa? Jak Ustad delok wudu piye? Iku tiap dino lu ngaji den Ustad. Tak intip. Ya Allah, kok iso koyo ngene iki wong. Kowe diputu. Dikok wudu kumur-kumur. Bar kumur-kumur cuci sikil. Bariku cuci tangan. Iya iki wong. Cuci tangan, bariku cuci ndas. Ya Allah, kok iso kayak gini? Tengok. Karena nggak ada ilmu. Dan nggak ada ilmu, gara-gara nggak ada ilmu ribut rumah tangga. Sing sering jarang sembahyang kan wong lanang, masih gini ya enggak, sholat. Tak deloke raine jauh cerah kabeh. Ya mesti dicoba. Sholatnya berantem di wedok. Bang, sembahyang lah Bang. Ya sembahyang kok buat atur-atur ya kon ngono Bang, aku tak deloke wong lain iki do sembahyang seneng delok Bang kok. Bang Jarno sebelah iku rajin nang masjid apa piye? Ya wis kowe kawin mbek Jarno. Wong lanang ngono kuwi. Nah diomongi bukan lah. Ya kon kawin mbek Jarno. Iku. Rupane sing wedok yo malu loh, lu mau wirid kawan-kawane kabeh do ning masjid kok lanang ini dene enggak. Bang, abang jemene kapan lu ke masjid lu? Aku kepengin delok lu abang lu masjid. Ki kok cangkeme nyocok serampang selop dolan. Kowe ora meneng tak serampang selop raimu. Sik sembayang. Aku ke sembayang dhewe gak sembatur-atur. Enek wong kok ngono, Pak. Lapor karo aku. Yen kene kan gak enek. Wis